اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa khususan ila muallif hadzal kitabah Adabul Alim wal Muta'alim Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa muhaqqiqihi Kiai Muhammad Isom Hadik wa khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu wa ibunya Isolhah annallahu yaghfiru dzunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah syai'un lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para jemaah Alhamdulillah rahimakumullah, hujan masih terus mengiringi sehingga jemaahnya mungkin masih tersendat di perjalanan sebagian. Mudah-mudahan nanti bisa gabung juga. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi ta'lim kita membaca kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Masih di bab kelima, al-babul khamis. Al-an safhah sab'ah wa sittin ya. Wal khamisa asyar, halaman 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal khamisa asyara, dan utawi adab yang ke-15
agak mendengung ya suaranya. Wal khamisa asyara, dan utawi adab alim, adab seorang guru yang ke-15 itu ayyuhafidho, bahwa hendaknya menjaga siapa al-alim alal mandubati, atas amaliyah-amaliyah yang sunnah, as-syar'iyyati, yang bersifat syariat, sesuai syariat, al-qauliyati, baik yang sifatnya ucapan, wal fi'liyati, dan atau perbuatan. Yuhafidh maknanya muhafadhah, berarti istiqomah. Boleh kita tafsirkan, kita maknai begitu. Seorang alim, seorang guru, seorang ustadz, ustadzah, di dalam dirinya harus punya komitmen untuk istiqomah, bahkan terhadap hal-hal yang sifatnya mandub, sunat, bukan wajib saja. Volunteerism, saya suka menerjemahkannya begitu. Baik kaitan dengan agama maupun duniawi. Nah, sikap volunteer itu satu kemuliaan, sukarela gitu. Membantu kerja bakti, kalau di santri ro'an, nah, itu kan tidak wajib, tetapi mandub, disunahkan, dianjurkan, disukai, disenangi, baik sifatnya ucapan maupun perbuatan. Kalau bicara mandub itu saya selalu ingat kutipan yang pendek dan sebetulnya mungkin tidak banyak yang saya hafal dari kitab Sulam Taufik, tetapi kalimat itu sering diulang-ulang oleh ayah saya ketika saya mengaji. Di halaman awal tuh, Tsummat taraqi lit tawaddudi bin nawafili. Itu jadi kata kunci. Tsummat taraqi, kemudian naik derajat gitu. Lit tawaddudi, kulantaran resep, bin nawafili, karena sunat-sunat gitu. Itu bahasa Sundanya, itu ngalogatnya. Seseorang itu naik derajatnya kalau senang melakukan perbuatan yang volunteer. Kalau yang wajib makan biasa, tupoksinya, tugas dan fungsinya mengajar ya mengajar, tugas dan fungsinya bagian sarana ya sarana. Tapi ketika ada sesuatu yang baik yang bisa dilakukan, dia lakukan juga begitu. Itu namanya volunteer ya. Fayulazimu, maka melanggengkan siapa al-alim tilawatahu, atas bacaannya al-alim Al-Qur'ana, sering-sering membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah para guru TPQ paling duluan, paling rajin gitu, mengajarkan Al-Qur'an. Membacanya juga tentu saja ya, yulazim, mulazamah, menemani, membersamai, mungkin kalau diterjemahkan bebasnya. Fayulazimu, maka membersamai siapa al-alim tilawatahu, bacaannya al-alim Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Tadi di ruang pengasuh saya membaca, baru lihat ya, ada mushaf ini, mushaf apa namanya, tadarus, itu baru beli ya, sudah lama karena masih dibungkus plastik gitu. Sudah lama kok belum dibuka. Saya bilang nih kalau ada kitab belum dibuka nih berarti belum dibaca gitu. Saya buka, itu bagus sekali. Saya menyarankan sekali untuk tadarus itu ada panduan di mana berhenti kalimatnya, di mana melanjutkan apa namanya, nafas kita kan seringkali putus ya, di mana putusnya itu ada tuh, berhenti dan mulainya itu ada panduannya. Itu untuk tadarus enak sekali tuh. Saya juga, oh ternyata selama ini ada beberapa bagian yang berhentinya saya kurang tepat gitu. Nah
tilawah itu membaca Al-Quran jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Fayulazimu tilawatahu Al-Qur'ana. Wa dzakaro, dan hendaknya berzikir siapa al-muta'allim. Wa dzakaro atau wa dzikrullah. Fayulazimu tilawatahu Al-Qur'ana wa dzikrullahi ta'ala. Itu juga bisa ya, mungkin lebih tepat. Wa dzikrullahi ta'ala, dan istiqomah selalu zikir kepada Allah Ta'ala, bil qalbi, baik dengan hati, wal lisani, maupun lisan. Minta amalan zikir, atau kalau tidak ya zikir yang diajarkan sederhana oleh Rasul. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang gampang diucapkan, ringan, tapi berat di timbangan nantinya. Nah itu subhanallah wa bihamdi. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat amalan dari Kiai Zawawi Imran. Beliau kan seorang kiai yang sastrawan ya. Itu amalannya itu sederhana, hasbunallah. Itu maknanya dalam sekali, hasbunallah. Waktu itu ceritanya beliau itu kan sudah umur 70 berapa ya, hampir 80, tapi sehat gitu, masih kemana-mana. Saya sering berzikir dan kemana-mana saya masih bisa sendiri ya, pakai tongkat begitu, ditemani lah oleh siapa itu, tapi sehat sekali. Hasbunallah. Silahkan di ini ke saya gitu ya. Beliau mengijazahkan ke saya, silahkan di amalkan dan diberikan kepada para santri juga boleh. Hasbunallah. Berapa kali? Kayak 11 kali. Gitu. Dibaca 11 kali setelah salat rawatib gitu. Apa itu hasbunallah itu? Hasbunallah itu bentuk kepasrahan kita kepada Allah. Hasbunallah. Cukuplah bagi kami Allah. Ada kesulitan, ada kebingungan, hasbunallah, hasbunallah. Kan gampang ya di lisan gitu, hasbunallah. Tentu kalau panjangnya hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Saya bilang lengkapi atau tidak? Cukup hasbunallah, tapi penuh penjiwaan. Mudah-mudahan ya, ini kan zikir kepada Allah kan, bil qalbi, dengan hati. Sedang di kendaraan, dalam hati kan bisa juga. Walau sedang ngobrol dengan lain pun, daripada ini pidato nih kayaknya mendingan zikir, saya dalam hati bisa zikir. Asal jangan keras-keras kalau sedang misalnya gitu ya. Wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Wa kadzalika, dan itu demikian pula, ma utawi doa-doa waroda yang datang, ini ma minad da'awati, yaitu berbagai doa, wal azkari, dan berbagai zikir, fil laili, pada waktu malam, wan nahari, dan pada waktu siang. Banyak ya doa dan zikir siang dan malam, pagi juga, subuh juga. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Jadi memulai subuh dengan pasrah kepada Allah. Ya Allah, segalanya mau pagi, mau sore, mau malam, hidup, mati, saya serahkan kepada Allah. Kan gitu. Bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut gitu. Wa minas sholati, dan juga sama yulazimnya itu harus mulazamah, harus rutin itu salat tentu saja. Wasyami, dan puasa. Wahijil baiti, dan naik haji ke Baitullah al-harami, tanah haram, tanah yang mulia, mahma qadaro. Ada ilatnya atau ada, bukan ilat, ada apa ya namanya, syaratnya, mahma qadaro,
manakala mampu siapa al-alim ala dzalika. Jadi setiap ada ziaratul baitil haram, khususnya naik haji, selalu kan manis tato'a ilaihi sabila mahma qadaro, manakala mampu siapa al-alim ala dalika. Kalau tidak mampu ya nggak wajib, tidak usah memaksa-maksakan begitu ya. Mahma qadaro. Wassolati dan solawat, membaca solawat. Kalau yang tadi wa minas solati itu solat, kalau yang sekarang wassolati solawat. Hurufnya sama, bacanya juga sama. Yang membedakan itu konteks. Wassolati alan nabi, dan membaca solawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatihi, dan senantiasa cinta kepada Rasul. Wa ijlalihi, dan mengagungkan Rasul. Wa ta'zimihi, dan ta'zim kepada Rasul. Wal adabi, dan juga menjaga adab. Inda sima ismihi, ada alif tetapi alifnya tidak dibaca karena itu hamzah wasol namanya. Kalau kejepit dia tidak dibaca, ismihi. Wal adabi, dan menjaga tata krama. Al-alim itu, guru itu harus menjaga tata krama inda sima ismihi, ketika mendengar nama Kanjeng Nabi. Begitu disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan selalu ada sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, dan seterusnya. Yang penting jangan pelit, karena seseorang yang pelit itu kata Nabi adalah man dzukirtu indahu walam yusolli alayya. Orang yang pelit itu al-bakhil. Al-bakhil itu adalah orang yang dzukirtu, namaku disebut, indahu, di dekatnya, dia mendengar namaku, falam yusolli alayya, tapi tidak baca sholawat. Minimal itu kan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah kalau di santri, kalau kita pidato selalu, walaupun ada yang zahar, ada yang sir gitu ya, selalu Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, dan seterusnya. Wa dzikri sunanihi, dan ketika menceritakan sunnah-sunnah Rasul, ta'zim, cinta, mengagungkan, itu adalah salah satu adab kita yang ke-15. Wasadisa asyara, dan utawi yang ke-16, itu ayu amila, yen bergaul siapa al-alim, an-nasa, kepada sesama manusia, bimakarimil akhlaqi, dengan akhlak yang mulia, min idhafatis sifah ilal mausuf. Makarim itu sifat, al-akhlaq itu mausuf yang disifatinya, jadi menerjemahkannya dibalik. Bimakarimil akhlaqi, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Muamalah, bergaul dengan orang lain, itu selalu mengedepankan akhlak yang mulia. Saya kira santri dan juga para siswa-siswi ya, menyapa sesama itu mungkin harus dibiasakan ya, kalau dalam muamalah sehari-hari mereka itu juga dengan panggilan-panggilan yang menggambarkan makarimil akhlak. Saya bukan bukan melarang ya panggilan guys misalnya. Itu tergantung konteksnya sih. Ya enggak? Guys. Nah, ini Kirosid nih, bagian pengasuhan nanti. Di Putri misalnya kemarin saya mendengar itu panggilannya guys gitu. Gimana ya gitu. Mungkin al-ahsan bil arabiyah kan, ya? Iya gitu. Iya. Makanya saya tidak anti sih. Kata Kiai Johari, guys itu katanya dari Gus katanya gitu. Gus jadi guys jadi. Tapi Putri masa dipanggil Gus kan gitu kan. Guys, habis Isya kita langsung ini. Saya kaget juga. Guys gitu.
Memang zaman ya zaman. Nanti dicarikan yang mungkin lebih menggambarkan suasana pesantren begitu misalnya. Pasti ada. Gimana di TPQ gitu juga enggak? Di TPQ apa? Kalau di SDIT apa SDIT? Ada Bu Anis. Gimana? Anak-anak kalau sesamanya gimana? Sesama. Nama langsung. Misalnya kalau kita kan anak-anakku sekalian, kalau mereka teman-teman atau sahabat-sahabat atau apa gitu. Teman-teman gitu ya. Sama sih, teman dan guys itu sama. Yang satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Cuma mendengar di asrama lagi mau ngaji gitu, guys, aduh gimana gitu ya. Ini soal zauk ya, soal rasa bahasa gitu. Saya tidak anti tapi kalau di pesantren itu ada hayatul ilmi, ada hidupnya ilmu itu kan bil mudzakarati, dengan mudzakarah. Mudzakarah itu salah satunya menzikirkan ilmu itu sendiri. Nah, kalau di pesantren mungkin pakai bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab juga bisa jadi dipakai untuk hal yang tidak tepat juga gitu. Gitulah kira-kira. Tapi esensinya bukan soal guysnya atau temannya atau apa ya, tetapi yu'amilan nasa bimakarimil akhlak, dengan akhlak yang baik. Jangan suuzon, jangan menjelekkan ketika ada yang berpidato, jangan kalau tidak setuju kemudian ngata-ngatain dan seterusnya. Seperti apa sih makarimil akhlak yang dimaksud oleh Hadratus Syekh? Nah, ini Kiai Hasyim Asy'ari sering memberikan contoh supaya konkret. Yang dimaksud dengan muamalah dengan kolega, akhlak yang baik itu contohnya min talaqatil wajhi, yakni talaqah itu apa ya, sumringah gitu. Jadi sumringah, min talaqatil wajhi, dari wajah yang sumringah. Nah, selalu begitu tuh sumringah tuh. Kelihatan sumringah tuh. Jangan memble aja gitu. Sumringah itu gitu. Apa ya, bahasa Indonesia lain apa selain sumringah? Ceria. Ada bahasa Sunda tuh, ada sumringah tuh. Aduh, saya lupa tiba-tiba. Pokoknya selalu senyum, menyenangkan kalau ketemu, sumringah gitu. Kalaupun lagi galau, lagi gabut misalnya, begitu kita ada teman, ada tamu, apalagi gitu, ada ini sedang bermuamalah, diubah sedikit gitu. Ada senyumnya sedikit, ya, tidak manyun gitu. Gitu Pak Heri itu. Nah, seperti Pak Heri gitu, kan senang nih ketemu. Pak Heri mungkin lagi bingung begitu ketemu saya, gimana Pak Oman? Wah, kan senang sekali kan. Itu sumringah namanya. Ini bagian dari muamalah bimakarimil akhlak gitu. Someah gitu, kalau bahasa Sunda mah ada someah gitu. Dareh deh yang tadi dicari mas saya tuh. Dareh deh gitu. Nah, paham kan dareh deh ya yang orang Sunda gitu. Gitu. Wa ifsya'is salami, dan menyebarkan salam. Wa ifsya'is salami, dan menyebarkan salam selalu, assalamualaikum gitu. Wa it'amit ta'ami, dan memberikan makan. Ya, khususnya ke saudara-saudara kita yang sekarang dapat musibah di Sumatera Utara, di Aceh, Sumatera Barat, banyak ya. Ya, sebisa mungkin, walau qalilan, walaupun sedikit, berikan. Tidak harus makanan tentu saja, apa yang dibutuhkan gitu. Tapi dalam hal muamalah ini, kalau punya kue dikit, ajak makan, mencicipi kuenya. Wa kadmil ghaidhi, akhlak yang baik menurut Hadratus Syekh juga adalah menahan marah. Wa kadmil ghaidh, ini kan diambil dari surat Ali Imran ya. Wasari'u, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'ardas samawati u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah yang yunfiquna fis sarra',
senang berinfak tanpa memberitahu orang lain, wadorro, fisoro wadorro, maksud saya fisoro wadorro itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sedang pas-pasan, wal kadhiminal ghaidh, senang menahan amarah, wa qadmil ghaidhi, wa kafil adza. Akhlak yang baik menurut Hadratus Syekh juga adalah ketika muamalah menahan apa ya, al-adza itu menahan masa luka, pilara kalau bahasa Sundanya, yang menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan, ya. Wakafil adza, dan mencegah sesuatu yang menyakitkan. Bahasa Sundanya satu kata cukup, pilara. Cuma ini kan bukan di Jawa Barat, ini ngajinya di Depok ya. Depok Jawa Barat ya, lupa ya. Jawa Barat. Wakafil adza, dan mencegah hal yang menyakitkan. Anin nasi, dari orang lain. Wahtimalihi minhum, wahtimalihi, dan menanggungnya, menanggung itu al-adza minhum, dari mereka. Kalau bisa ringankan beban mereka, ringankan beban orang-orang yang sedang dapat musibah misalnya. Seperti sekarang al-adza itu ya musibah yang menyakitkan. Wal ithari, dan salah satu makarimil akhlak juga mengalah. Al-ithar, mengalah, mengutamakan orang lain, ya, mengalah, al-ithar. Wa tarkil isti'thar. Kalau ithar mengalah, kalau isti'thar tolabul tolabul ithar gitu ya. Jadi monopoli gitu, memonopoli. Jadi watarkil isti'thar itu meninggalkan monopoli. Dalam hal ini ingin unggul terus gitu. Itu juga meninggalkan sikap seperti itu, termasuk akhlak yang baik dalam muamalah gitu. Kita mengalah, kita juga jangan memonopoli. Wal insofi, dan berlaku adil. Watarkil istinsofi, dan meninggalkan untuk menuntut adil. Tolabul adli. Jadi kalau ada tambahan hamzah sinta di dalam bahasa Arab sorof itu bimakna tolab gitu. Kalau insaf itu adil, ini mentang-mentang adil itu baik, tapi kepada orang lain jangan juga selalu istinsof gitu, menuntut gitu, selalu menuntut. Watarkil istinsofi, dan meninggalkan sikap yang selalu menuntut begitu. Lebih baik memberi daripada meminta. Itu prinsip yang sering disampaikan oleh mustasyar kita Pak LHS. Kalau semua orang memberi, semua orang akan mendapatkan. Tapi kalau semua orang meminta, tidak ada satupun orang yang mendapatkan. Gitu prinsipnya. Saya mau memberi, begitu mau memberi, orang itu mau memberi juga. Terus saja. Tapi kalau saya minta, saya ini dong, ini hak saya minta, semua meminta, maka tidak ada yang mendapatkan. Itu sederhana gitu dari beliau, dari Pak LHS itu, tetapi saya ingat terus gitu. Sebetulnya kan terjemahan dari yadul ulya khairum min yadis sufla kan, cuma dengan bahasa rumusan kita, bahasa Indonesia gitu. Jangan terlalu banyak menuntut, lebih baik memberi. Wa syukrit tafadduli, dan mensyukuri at-tafaddul. At-tafaddul itu jasa orang gitu, jasa orang lain. At-tafaddul, mensyukuri pemberian orang lain gitu ya. Selalu mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang membantu betulin genteng sebentar sedikit, atau cuma bukain pagar saja, itu kan jasa, at-tafaddul namanya ya. Bersyukur atas jasa orang lain, itu bagian dari makarimil akhlak. Apalagi wa ijadir rohah, dan menciptakan suasana ar-rohah, suasana betah, rileks gitu. Ijad itu mengadakan, maksudnya menciptakan, ar-rohah. Kalau ada kamu itu
kita nyaman deh, enak, nah itu berarti dia akhlaknya baik. Tapi sebaliknya, begitu ada kita itu, orang lain tuh lari misalnya, berarti nggak rohah itu, nggak rileks, nggak nyaman. Ar-rohah tuh betah gitu, betah. Harus membuat orang lain betah. Kalau ada kita, orang lain malah ingin duduk dengan kita. Walaupun kadang-kadang ada orang lain menjauh itu bukan karena kita tidak baik, tetapi karena kita jadi pimpinan, menjadi top leader. Nah, lagi-lagi Pak LHS yang saya kutip lah, karena beliau mustasar kita lah. Beliau tuh bilang, kalau seseorang jadi pimpinan tertinggi, siap-siap menjadi orang yang kesepian. Nah, kepala departemen itu kan pimpinan paling tinggi di departemennya. Itu orang lain tuh jaga jarak tuh biasanya. Karena misalnya duduk nih, ada makan malam misalnya duduk, itu orang pada nggak mau mendekat karena bukan karena akhlak kita tidak baik, mungkin karena orang yang segan. Ada juga yang begitu. Semakin tinggi jabatannya, coba kalau ada Pak Imam misalnya, bener kan pada mundur kan, nggak mau dekat ke meja beliau. Bukan berarti Pak Imamnya tidak baik akhlaknya, tetapi itu hukum alam itu di mana-mana begitu. Kalau semakin orang tinggi, semakin kesepian katanya, kata Pak LHS tuh. Maksudnya orang tuh kenapa ya kok semakin menjauhi saya waktu beliau jadi menteri itu. Kenapa ini eselon 2, 3 tuh? Nah, mungkin karena itu tata di dalam keduniawian gitu ya. Gitu. Kepala divisi atau saya Pak pengasuh misalnya. Itu suka malah pada menjauh gitu. Harusnya mendekat aja. Ustaz Zaki ini jangan menjauh. Tapi alhamdulillah kalau kita tidak, karena sejak awal di Alhamidiyah ini semuanya saya kira kalau yang saya lihat memadukan pendekatan struktural dan kultural. Nah, itu pengajian kita di awal banget saya hadir di Alhamidiyah. Gabungkan pendekatan struktural dan kultural, ya. Wa ijadir roha wassa'i, dan selalu berusaha, ini juga akhlak yang mulia, fi qada'il hajati, dalam memenuhi kebutuhan. Selalu berusaha membantu orang lain ketika ada yang membutuhkan, apakah butuh nasihat atau buku materi, kalau bisa bantu, bantu. Wa badlil jahi, dan badlil jah fis syafa'ah. Badlun itu menyerahkan ya, pasrah ya. Wa badlil jahi, dan memasrahkan pangkat gitu. Al jah itu pangkat gitu, keagungan. Fis syafa'ati, dalam pertolongan, dalam menolong. Nah, kalau seandainya kita punya kuasa, berikanlah kuasa itu untuk membantu orang lain. Badlul jahi fis syafa'ah. Jangan semakin punya kuasa tetapi semakin kita tidak membantu orang lain. Gitu ya. Wa at-talattufi, dan juga akhlak yang baik itu bersikap lembut. Wa talattufi, dan lembut bil fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Wa tahabbubi, dan tahabbub itu saling mencintai, ilal jironi, kepada tetangga, wal aqrabai, wal aqrubai, dan kepada kerabat-kerabat. Warifqi, dan juga bersikap, apa bedanya nih? At-talatuf dengan ar-rifqi ini hampir sama ini. At-talatuf itu lembut, kalau ar-rifqi lebih ngemong begitu. Rahmah, birrahmah, dengan kasih sayang. Jadi warifqi dan ngemong lah, bitolabati, kepada siswa, siswi dan santri. Guru begitu, harus ngemong tuh. Bagaimana sikap guru, kiai, ustadz, ustadzah kepada santri dan juga siswa-siswinya yang mungkin suka melakukan yang indisiplin misalnya, tetap ngemong. Cara ngemongnya itu tentu dengan memberikan edukasi.
memberikan konsekuensi sanksi juga bagian dari ngemong kan. Jangan jaga jarak ya para ustadzah, guru semuanya di Alhamidiyah dengan siswa-siswi santri. Jangan jaga jarak, tidak ngemong. Wa i'anatihim, dan membantu mereka, ay at-talabah, wa birrihim, dan warifqi bitolabati wa i'anatihim wa birrihim, ngemong kepada para santri, wa i'anatihim, dan membantu santri, wa birrihim, dan berbuat baik kepada santri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'a, dan jika melihat siapa al-alim, man, kepada seseorang, la yutimmu, yang tidak menyempurnakan siapa man, sholatahu, sholatnya man, wa toharotahu, dan toharohnya man. Kalau kita melihat seseorang sholatnya tidak sempurna, auratnya mungkin terbuka, ya, rambutnya kelihatan, atau aurat lain kelihatan, mukenanya terlalu naik misalnya. Kalau kita melihat seperti itu, atau melihat seseorang wudunya tidak sempurna, apa yang dilakukan? Ini yang mau dijelaskan. Au syai'an, atau melihat sesuatu minal wajibati, dari hal-hal yang diwajibkan. Bayar zakat tidak sempurna misalnya, puasa Ramadannya tidak sempurna, naik hajinya, rezekinya tidak sempurna misalnya. Maka yang dilakukan seorang alim itu arsyadahu. Arsyada, maka hendaknya memberi petunjuk siapa al-alim, hu, kepada itu man, bitalattufin, dengan cara yang lembut tadi itu ya, talattuf, warifkin, dan ngemong gitu. Ada sih yang nggak pas misalnya di orang lain, di kolega kita, mungkin di apalagi di santri kita, di siswa kita. Kewajiban kita itu yang ngasih tahu, tapi ngasih taunya jangan galak-galak begitu. Tapi bitalattufin warifkin, sebisa mungkin itu ngemong, nasehatinnya itu dengan empati gitu, dengan penuh respect, walaupun ke mungkin yang lebih kecil, yang lebih muda ya, tetap berlaku ini. Talatuf rifkin itu bagi saya ini konsep yang sangat tinggi, meskipun tidak selalu mudah diterapkan, karena kadang-kadang kita emosi mungkin ketika mau, kamu tuh udah dikasih tahu kok masih aja gitu, bandel misalnya gitu ya. Itu sudah tidak talatuf lagi kalau seperti itu. Jadi harus memang berat ya, berat karena seringkali gergetan gitu misalnya ya. Tapi nggak apa-apa, konsepnya pegang dulu oleh kita, talatuf dan rifkin. Yang pertama lembut, yang kedua ngemong ke santri begitu ya. Kama fa'ala, sebagaimana telah melakukan siapa an-nabiyyu, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'al a'rabiyyi, terhadap orang-orang badui. Alladzi, yang bala, membangkang, siapa alladzi, fil masjidi, di masjid. Ya. Ada a'rabi, orang Baduy yang tidak patuh di masjid, tidak beradab begitu. Nah, Nabi maksudnya tidak patuh, tapi tidak sempurna melaksanakan ibadahnya. Maklumlah dari Baduy. Baduy itu, a'rabi itu bedakan dengan Arabi ya. Untuk tahu apa bedanya ini Baduy dengan bukan Baduy. Ini makanya bahasa Arabnya a'rabi. Beda dengan Arabiyun. Kalau Arabiyun itu seorang Arab yang fasohah dalam berbahasa Arabnya, dan fasohah dalam hal sopan santunnya, itu Arabi namanya. Oh maaf, betul, bawel bala ya. Ya. Bala ya. Terima kasih, syukran Ki Johari. Jadi ada seorang Arabi yang tidak sempurna ibadahnya di masjid dengan cara pipis di masjid gitu. Balanya itu pipis, bukan membangkang tadi. Kalau yang membangkang itu apa? Dari kata yang mirip sama jadi. Ya, syukran.
Jadi seorang A'rabi, maklumlah dari Badui gitu. Tadi saya sedang menjelaskan bedanya A'rabi dengan Arabi. Kalau Arabiyun, tulisannya Arabiyun itu seorang Arab yang fasohah. Seorang yang fasohah itu dalam pengertian adabnya juga baik. Tapi A'rabi itu dari Badui, kaum Badui yang kurang terpelajar, ya. Kemudian akhlaknya juga kasar, pipis di mana saja, itu Badui itu namanya, A'rabi namanya. Nah, nggak tahu kalau ngaku-ngaku orang Arab harus diperiksa dulu ini Arabi atau A'rabi gitu. Ya. Nah, ada seorang A'rabi pipis di masjid, Rasul ngasih tahu. Tapi bitalatufin warifkin, dengan cara yang lembut dan ngemong. Wa ma'a Muawiyata, dan sikap Nabi terhadap Muawiyah bin al-Hakam, hina takallama, ketika bercakap-cakap, siapa Muawiyah, fis sholati, ketika sholat gitu. Ketika sholat bercakap-cakap yang bukan bacaan sholat gitu. Nah, saya kira ini perlu ditelusuri lebih detil hadisnya ya, supaya kita bisa lebih menangkap konteksnya. Insya Allah nanti kita lengkapi. Kalau di sini tahqiqnya itu dikutip dari Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Tentu perlu pengkajian yang khusus untuk mengkaji hadis-hadisnya. Seperti yang kemarin saya sampaikan itu, yang saya minta Ustadz Suma carikan hadisnya ya, dan sudah ketemu ya. Waktu itu tentang apa lupa? Yang tentang Nabi beserta istrinya ya, yang ada di masjid, kemudian Sofia dengan Siti Sofia. Nah, itu hadisnya lebih memberikan konteks gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'a asyara, dan utawi yang ke-17, mungkin yang terakhir mudah-mudahan. Ayu tahhiroh, hendaknya mensucikan siapa al-alim batinahu, batinnya al-alim, thumma dhahirahu, kemudian lahirnya al-alim, minal akhlaqir radiati, bersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Jangan suuzon, jangan cepat merespon dengan emosi dan seterusnya ya. Wa yu'ammirahu, ay wa ayyu'ammirahu, dan hendaknya meramaikan siapa al-alim atas batinahu summa dhahirahu bil akhlaqil mardiyati, dengan akhlak yang diridhoi, dengan akhlak yang baik. Hindari sebisa mungkin akhlak yang tidak baik. Nah, sekarang Hadratus Syekh memberi contoh apa ini sekarang akhlak yang tidak baik itu. Faminal akhlaqi, maka itu diantara akhlak-akhlak ar-radiati yang tercela, yang buruk. Al-ghillu, utawi dendam, bersikap dendam. Wal hasadu, dan bersikap hasud, dengki. Wal baghyu, dan baghyu itu lacut, semena-mena, lacut zalim ya, semena-mena. Wal baghyu, dan semena-mena. Wal ghadabu, dan pemarah, marah, li ghairillahi ta'ala, selain kepada Allah ta'ala. Wal ghisyu, dan menipu, itu juga sikap yang ar-radi'ah. Wal kibru, kok ada domah di baknya ya? Betul nggak? Ada domah di situ ya? Al-kibr kan? Al-kibr itu ya takabur. Wal kibru, dan takabur. Warya'u, dan riya. Wal ujubu, dan ujub. Wasum'atu, dan sum'ah. Sum'ah itu senang dipuji gitu. Senang banget dipuji. Kalau nggak dipuji itu, menurut kamu saya gimana? Sum'ah itu namanya. Naudzubillah. Kalau sudah pernah astagfirullah gitu ya. Seneng nggak dipuji? Seneng pasti. Tapi kalau berlebihan, lihat dong aku dong, lihat dong.
kerudungku lihat, oh gitu. Itu sum'ah namanya. Biasanya sum'ah itu kaitannya dengan riya, ingin dipuji. Wal bukhlu, dan bakhil, pelit. Wal bataru, sombong, sama dengan al kibru. Wa tom'u, dan toma. Kemarin toma itu calangap gitu ya. Calangap itu apa? Ini rakus ya, jadi ngarep terus. Tom'u itu ngarep, mau terus gitu, berharap. Wal khuyala'u, dan takabur, angkuh. Ini hampir sama dengan bator, al-kibr, khuyala. Wat tanafus. Nah, ini juga ternyata menurut Hadratus Syekh itu al-akhlaq ar-radiyah nih. Wat tanafus, dan bersaing fid dunya, dalam urusan duniawi. Bersaing dalam urusan duniawi, berlebihan. Kalau bersaingnya atau jadi gini, memang harus lihat konteksnya gitu ya. Kalau seseorang itu melihat orang lain lulus S2 lalu pengen lulus juga, ya itu bukan riya juga. Termotivasi namanya. Berlomba dalam hal dunia, tanafus bersaingnya tentu bersaing dengan tidak sehat ya, fid dunya, dalam urusan duniawi. Dikit-dikit lihat orang kulkasnya baru, wah panas. Padahal kulkas itu dibikin dingin, tapi tetangganya yang panas gitu. Itu tanafus fid dunya itu. Tanafus fid dunya. Wal mubahatu, dan jor-joran. Mubahah, berlebihan gitu pokoknya. Jor-joran, apa ya jor-joran itu ya. Wal mudahanatu, dan mudahanah. Mudahanah ini apa ya, saya pernah tuliskan tarku inkaril munkar ihlalan li sahibi wa taqarruban minhu. Koncoisme gitulah mungkin kalau diterjemahkan ya. Wal mudahanati, salah satu akhlak yang tidak baik juga itu adalah koncoisme, nepotisme mungkin gitu ya. Jadi tarku inkaril munkar, dia merem dari hal-hal yang buruk, ihlalan li sahibihi, karena ingin menghalalkan, memberi jalan untuk saudaranya, wa taqarruban minhu, ingin dekat dengan penguasa, ingin dekat ingin memuluskan jalan saudaranya supaya bisa mulus begitu ya. Tetapi dengan cara melabrak hal yang buruk, itu koncoisme namanya. Wat tazayyunu, karena ini mubtada muakhar, jadi wat tazayyunu. Dan tazayyun linnasi, tazayyun itu mapayas diri, linnasi, di hadapan orang lain, selalu berdandan lah. Tazayyun itu selalu ya berlebihan tentu saja, linnasi, di hadapan manusia. Wa hubbul madhi, wa hubbul madah al-madhi ya, dan menyukai pujian, selalu ingin dipuji. Bima lam yaf'al, bima dengan sesuatu, prestasi, lam yaf'al, sesungguhnya dia tidak melakukan itu, man. Bukan dia yang melakukan itu, tetapi dia ingin dipuji. Ini tuh kalau tidak ada saya dulu, padahal bukan dia sebetulnya. Hubbul madhi bima lam yaf'al. Wal ama, dan merem an uyubin nafsi, dari keburukan-keburukan diri. Pastilah masing-masing kita punya aib gitu ya. Jangan merasa suci gitu. Walistighalu anha, dan sibuk anha, dari itu uyubin nafsi. Bi'uyubil khalqi, dengan memperhatikan aib-aib makhluk lain malah. Apa peribahasanya itu yang pelupuk itu gimana? Ya, gimana bunyinya?
Gajah di peluk mata tidak nampak, semut di seberang lautan. Tapi kalimatnya yang persis itu kan, gajah di depan mata tidak nampak gitu ya. Kadang-kadang suka lupa yang begitu kalau sedang mau di ini. Ya nanti ada yang nulis di chat deh. Ya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Terus yang semut tuh jauh kelihatan. Padahal aibnya diri sendiri itu banyak di depan dirinya, di dalam dirinya itu tidak dilihat. Wal hamiyatu dan fanatisme. Al hamiyah itu fanatisme, fanatik banget dengan sesuatu. Wal asobiyatu dan asobiyah, sukuisme. Nah, deket ya antara hamiyah dengan asobiyah itu. Asobiyah itu lebih ke sukunya. Kalau hamiyah itu fanatik, bisa suku, bisa juga sesuatu yang lain. Fanatik dengan suku atau fanatik dengan institusinya, fanatik dengan apanya gitu. Itu al-hamiyah namanya. Li ghairillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala. Wal ghaibatu dan ghibah. Ghibah itu ngerasani, bahasa Ki Johari itu ngerasani. Wal ghibatu dan ghibah, ngerasani, ngomongin orang. Wan namimatu, namimah, berdusta, mengadu domba begitu ya, berdusta sesuatu lalu jadi mengadu domba. Wan namimah. Wal buhtanu dan fitnah, berbohong, sama dengan al-kidb atau al-kadhib, al-kidb, al-buhtan. Wal kidbu atau wal kadhibu, bisa juga sih, al-kidbu bisa al-kadhibu, dan dusta. Wal fahsyu dan berbuat buruk, fil qauli dalam ucapan. Wahtiqarun nasi dan selalu merendahkan orang lain. Ihtiqar itu menghina, bawaannya itu merendahkan orang lain. Fal hadaro al hadaro. Oh, ini iyyaka. Jadi iyyaka al hadaro. Fal hadaro ay iyyaka, fa iyyaka al hadaro. Artinya waspadalah. Fal hadaro, maka waspadalah. Al hadaro, waspadalah. Min hadhi sifati, dari sifat-sifat ini, al khabithati yang buruk. Wal akhlaki dan akhlak ar-radhilati yang tercela. Fa innaha, karena sesungguhnya itu al akhlak al khabithah, itu babu kulli syarrin, pintu segala keburukan. Bal hiya, bahkan al akhlak yang buruk itu asyarru, keburukan, kulluhu, semua keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini babnya belum selesai, tapi karena panjang nanti kita lanjutkan lagi. Ada mungkin paling lama 5 menit ya. Silakan para jamaah, mungkin ada yang bertanya dari bapak-bapak guru atau ibu guru, silakan. Mungkin Ada? bisa di Zoom mungkin. Yang di Zoom saya lihat, oh ada nih, ada satu ya. Dari jemaah kita yang sangat setia, Pak Suyatno. Nah, saya lihat di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mengapa penting bagi tuan rumah untuk tetap sopan dan ramah meskipun tamu datang di waktu yang tidak tepat? Karena tamu itu membawa berkah. Itu jawabannya lah kira-kira ya, Pak Yatno ya. Tamu itu membawa berkah. Berat sih memang kalau tidak janjian, kemudian kita lagi istirahat gitu. Tiba-tiba tok. Kalau di kampung mah biasa. Biasa, saya di Kuningan, di kampung ya bertetangga tuh begitu, tiba-tiba tok. Assalamualaikum itu biasa. Tapi di ibu kota itu agak beda. Di Jabodetabek, bukan di ibu kota, maksudnya di kota, di kaum urban gitu. Masyarakat urban tuh beda. Ada tamu,
nggak janjian itu ada apa ya, ada privasi kita yang, ya kan? Nah, sama Depok juga sama. Karenanya ada janjian, mengapa ada WA kan? Jadi sebaiknya janjian. Tapi manakala misalnya tiba-tiba datang begitu tamu tanpa janjian, betul seperti yang Pak Yatno sampaikan, harus tetap talatuf dan rifkin gitu. Harus tetap lembut dan tetap mengayomi. Sediakan juga minum tetap, mangga gitu. Tetapi sampaikan saja, aduh mohon maaf ya saya tidak bisa lama-lama misalnya gitu. Itu cara talatuf itu kan begitu, jangan diusir. Maaf deh saya mau istirahat, wah itu tidak talatuf itu. Pasti nggak enak kalau kita mau datang tiba-tiba, nggak usah deh, nggak usah pergi. Waduh itu gimana rasanya? Ya. Baik, kalau seandainya cukup, alhamdulillah. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di dalam taklim kita berikutnya. Ini masih panjang bab yang adab yang keberapa ini? Oh yang terakhir mungkin ya. Karena saya lihat, oh ini yang ke-16, oh masih ada yang ke-17 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.